Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Muhammad Pendikal Asidik. Di sini aku mau bercerita yang berjudul Penghuni Rumah Hantu. Tapi sebelum ke ceritanya, aku di sini mau ngenalin siapa penulis dan penerbitnya. Penulisnya itu Januar Syahsutan dan penerbitnya Mizan. Nah, sebelum lanjut ke ceritanya nih, kalian sudah menebak atau belum bagaimana nanti ceritanya? Apakah penghuni rumah tua ini kakek-kakek, nenek-nenek, ataupun siapa? Ayo, siapa? Ya udah, aku ceritain sedikit dulu ya, biar kalian nanti bisa berpikir-pikir gimana sih akhir ceritanya. Nih, pada suatu hari, Rima, Rifki, dan Rija sedang mencari bola mereka di dalam sebuah rumah tua yang besar. Dengan hati-hati, mereka mengikuti pantulan bola di kegelapan rumah tua itu. Nah, selanjutnya, apalagi nih yang akan terjadi di dalam rumah itu? Oke. Nah, jadi ceritanya itu pada suatu hari, Rima, Rifki, dan Rija senang bermain bola di halaman rumah tua. Nah, Rija dan Rifki itu mereka terlihat sangat riang sekali, sangat seru sekali menurut mereka. Nah, seketika suatu hari Rima menendang bola terlalu kencang dan mengenai kaca sehingga berbunyi prang. Maka dari situ Rima sangat terlihat ketakutan. Rima sangat takut sekali. Makanya Rima berkata, bolanya masuk ke rumah itu. Sehingga Rija pun tercengang melihat bola itu. Bagaimana ini? Bolanya masuk ke rumah itu. Tetapi Rifki dengan tenang berbicara, ya sudahlah, daripada kita pusing-pusing, kita ambil saja ke rumah itu. Nah, seketika mereka harus mengambil bola di dalam rumah itu. Ketika mereka mulai mau masuk ke rumah tersebut, tetapi yang pertama akan masuknya itu Rima yang sudah mau memegang pegangan pintunya. Tapi Rija malah akan pergi lagi dikarenakan dia takut. Sehingga Rija itu mau lari terbirit-birit dan berkata, aku tidak mau, aku takut masuknya. Tetapi Rifki mengejar Rija. Menurut Rifki berkata kepada Rija, tidak apa-apa Rija, tidak apa-apa, katanya. Tidak apa-apa, ini tidak akan kenapa-napa. Nah, seketika mereka akhirnya mengikuti Rima lah untuk masuk ke dalam. Tetapi pas mereka mau masuk ke dalam, mereka mendengar sesuatu. Duk, duk, duk. Rima berkata, apakah itu suara bola memantul? Lalu mereka mengikuti suara itu tanpa Rija dan Rifki berkata apapun. Langsung mereka mengikuti suara-suaranya. Seketika di dalamnya terdengar, dan Rija berkata, tapi dari mana asal suara itu? Pas masuk lagi, Rima melihat ada pintu lagi dan berkata kepada Rija dan Rifki, hei, ada pintu lagi. Dan Rima lalu berusaha membukanya dengan pelan-pelan. Pas ketika masuk, Rifki sangat tercengang melihat dan
berkata, "Wow, bagus sekali ini." Tetapi Rica tetap saja takut dan dia berdiam diri di belakang Rifki sambil melihat sedikit-sedikit dari pintunya. Dan Rima berkata, "Menakjubkan sekali ini." Waduh. Menurut Rima, di sini itu banyak barang kuno, dan berkata, "Menakjubkan sekali ini, banyak barang kuno di sini nih." Setelah itu, tiba-tiba sesuatu menggelinding dan terjatuh. Sesuatu yang jatuh itu malah terkena kepala Rica, dan kepala Rica tertutup oleh barang itu. Seketika Rica meminta tolong kepada temannya, "Tolong, tolong." Tetapi tidak lama kemudian, ketika sudah dibantu oleh temannya, Rica, Rifki, dan Rima kaget karena Rica yang terlalu panik ketika melihat lukisannya. Ada lukisan, ada hantu." Katanya lukisan, tapi hantu. Tetapi pas Rifki melihat, ternyata lukisan, bukan apa-apa. Tetapi Rima karena si pemberani itu meskipun cewek, dia mengabaikannya dan mendengar suara bola yang memantul dari awal. Sehingga Rima berkata, "Hei, suara itu lagi." Suaranya itu berbunyi duk, duk, duk. Nah, setelah dari itu, ketika Rima membuka salah satu pintu lagi, ternyata ada monyet di dalam ruangannya. Sehingga Rima berkata, "Itu bola kita, itu bola kita." Dan tetap bolanya masih dimainkan oleh monyet-monyet itu. Nah, dari dalam ruangan itu, mereka harus berebutan untuk mendapatkan bola itu. Tapi monyetnya yang susah ditangkap. Seketika Rifki terjatuh dan ditimpa oleh monyet itu. Aduh, ini monyet ya. Nah, monyetnya itu di atas punggung Rifki karena Rifki sedang berbaring terjatuh. Tetapi Rica yang terus-terusan mengejar monyetnya untuk mendapatkan bolanya sangat susah, dan Rima juga sama, mengejar monyetnya yang susah ditangkap untuk mendapatkan bolanya. Lalu setelah itu Rifki berkata, "Hei, ada pisang jatuh." Nah, serta monyetnya itu tampak kegirangan sehingga menjatuhkan monyetnya itu. Seketika bola pun dilupakannya dan terlepas. Nah, setelah bola terlepas itu, akhirnya bola berhasil mereka dapatkan. Rima, Rifki, dan Rica kembali bersenang-senang di halaman rumah tuanya bersama teman-teman baru mereka, yaitu monyet tadi menjadi temannya dan bermain senang-senang. Yeay. Jadi kesimpulannya itu, kalian jangan berburuk sangka terlebih dahulu. Karena berburuk sangka itu jelek, tidak bagus. Maka apapun yang terjadi, tetaplah berprasangka baik. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.